Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua karena kenikmatan Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka sangatlah pantas untuk kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, kita rindukan syafaatun udzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya kami ingin mendoakan kepada saudara-saudaraku semuanya, jamaah Al-Fatih Channel, semoga saat ini Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam ketaatan sehingga hidup akan menjadi berkah dan hidup menjadi sehat, hidup menjadi kaya, hidup menjadi kecukupan dalam segala hajatnya. Allahumma amin. Adapun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dengan judul amalan sederhana tetapi ajaib, cepat mengantarkanmu hidup kaya. Pertanyaannya, lalu amalan seperti apa? Dibilang sederhana. Sederhana ini adalah dilihat dari jumlah bacaannya, sangat sedikit. Dilihat dari bacaannya juga sederhana, tidak sulit untuk dilafalkan. Sederhana, mudah dikerjakan karena tidak membutuhkan ongkos. Dari segi waktu, tenaga, dan pikiran hanya butuh kemauan dan keikhlasan saja. Dikatakan ajaib karena bacaan itu diyakini menjadi penyebab cepat dan akan mengantarkan hidupmu ke dalam hidup yang kaya, sehingga akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan perintah Allah, membayar zakat, menunaikan umroh, ibadah haji, bersedekah, dan sebagainya. Itu jika kita mempunyai harta yang cukup. Lalu yang ingin kami sampaikan yang pertama, kaitannya dengan amalan tersebut yang sederhana, disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi yang diketahui dari ayahnya dengan sanadnya Abdullah Salam. Katanya, kutemukan analisa dari wahyu Allah sebagai berikut. Orang yang selalu memperbaharui wudunya atau setiap berhadas lalu berwudu, maksudnya. Kemudian tidak senang masuk atau mengganggu wanita dalam rumah, dalam artian mengajak maksiat. Semua wanita yang ada di rumah itu dijaga betul supaya kita tidak berbuat maksiat. Misalnya menggunjing, misalnya memarahi, misalnya ghibah, dan semuanya hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada wanita yang ada di dalam rumah itu, kita tidak pernah mengajak seperti itu. Kemudian tidak mencari hal-hal yang tidak halal. Jadi kita bisa menghindari, mengekang diri untuk mencari atau memakan hal-hal atau makanan yang tidak halal. Maka bila itu bisa dihindari, pasti akan diberi kekayaan atau rezeki
tanpa perhitungan banyaknya atau kaya raya. Itu sudah disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Jadi intinya kita dianjurkan untuk satu, mendawamkan wudhu. Artinya kita tidak pernah dalam kondisi batal. Maka selalu kalau kita batal, kita langsung wudhu lagi. Itu mudah, hanya membutuhkan kemauan saja. Ya, jadi itu ternyata bisa memberikan seperti itu dampaknya. Pasti akan diberi kekayaan atau rezeki tanpa perhitungan banyaknya atau kaya raya dengan kata lain. Itu jika didawamkan. Karena itu bukan kata Al-Fatih, tapi kata Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian yang kedua, yang perlu kami sampaikan, ini juga amalan sederhana tapi ajaib. Karena bacaannya sangat pendek. Sangat pendek, maka ini bisa dilakukan dan itu mengamalkannya juga tidak butuh bilangan yang banyak. Ya, mari kita sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membaca Alam Nasroh seperti ia mendatangi aku, dan aku telah mengambil kesempatan, maka menjadi sesuatu kelapangan dari dadaku. Jadi maksudnya jika kita mengamalkan membaca surat Alam Nasroh setelah selesai sholat fardu, ya, maka sama dengan kita itu mendatangi Rasulullah dan Rasulullah telah mengambil kesempatan yang menjadikan sesuatu itu, yaitu sesuatu itu Alam Nasroh tadi itu akan membuat kelapangan dari padaku Rasulullah. Maksudnya Rasulullah menjadi senang. Jika Rasulullah menjadi senang, karena Rasulullah itu kekasih Allah, maka Allah pun juga akan senang kepada kita. Rasulullah akan mengasihi kita, Allah akan mengasihi kita. Maka insya Allah, jika Allah sudah mengasihi, Rasulullah sudah mengasihi, lalu apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan. Apalagi jika membacanya tidak hanya satu kali. Di sini disebutkan, barang siapa membaca Alam Nasroh setiap selesai sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusannya dan memudahkan rezekinya dengan datang tanpa diduga-duga serta dijauhkan dari segala macam kesulitan dan kesukaran. Jadi kita itu akan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari kesukaran dan kesulitan. Semuanya serba mudah. Urusan anak, istri, rezeki, semuanya, pekerjaan akan menjadi mudah jika kita sering mengamalkan surat Alam Nasroh ketika selesai sholat fardu 5 waktu. Lalu banyaknya berapa? Banyaknya membacanya yaitu sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali itu kalau orang Jawa mengatakan 7 itu pitu. Ya, pitu. Apa? Pitulungan. Ya, pertolongan Allah. Jika kita baca sampai 7 kali, maka kita akan ditolong oleh Allah. Karena memang 7 itu merupakan angka atau jumlah yang sangat ajaib, istimewa. Karena orang bersujud itu juga 7 anggota sujud. Neraka juga 7 lapis. Bumi juga 7 lapis. Langit juga 7 lapis. Neraka sama, surga sama. Sehingga itu 7 itu merupakan bilangan keramat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bacaan yang ketiga,
yang didawamkan atau diamalkan ringan juga ini. Ringan juga, yaitu yang disebut dengan zikir tasbih Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang ini diceritakan dulu ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu terlalu kecapean, seharian bekerja sampai tangannya melepuh, kemudian menghadap kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan jawabannya bahwa daripada kamu mencari pembantu, ini ada amalan yang lebih baik dari pembantu. Karena amalan ini berupa satu, tasbih 30 kali. Dan ini nilainya, yang namanya tasbih itu sama dengan bersedekah. Jadi kalau tasbih sekali namanya bersedekah sekali. Kalau 33 kali berarti kita bersedekah 33 kali. Kemudian alhamdulillah itu juga sama. Nilainya sama dengan bersedekah kepada orang lain. Kemudian yang namanya takbir itu juga bersedekah. Dan itu nilainya lebih baik daripada orang kaya. Jadi melebihi orang kaya. Maka di sini jika kita mengamalkan ini, maka insya Allah kita akan dimudahkan karena itu melebihi dari orang kaya. Karena orang kaya bisa bersedekah kepada orang lain, tetapi ini dengan bacaan ini nilainya lebih tinggi daripada orang lain, orang kaya yang bersedekah. Maka dengan 3 amalan itu, dan itu dibaca menjelang tidur. Menjelang tidur yang bunyinya 1, Subhanallah 33 kali, yang artinya Maha Suci Allah. Jadi kita mensucikan Allah. Kalau kita mensucikan Allah, maka kita akan mendapatkan kesucian hati kita. Jika hati kita suci, maka kita meminta akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah 33 kali. Dan yang terakhir Allahu Akbar, ini juga sama dengan sedekah. Allah Maha Besar 33 kali disambung dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga jumlahnya 34 ya. Semuanya jumlahnya menjadi 100. Jadi tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33 kali ditambah 1 yang namanya tahlil tadi ya. Tahlil sehingga disambung dengan itu menjadi 100 jumlahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan mohon maaf. Kami akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.